Halo teman-teman peserta seleksi CPNS tahun 2024. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, kalian pasti saat ini sedang fokus untuk belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun 2024. Selain belajar, tentunya kalian perlu mengetahui berbagai hal terkait dengan SKD untuk mempersiapkan diri dan strategi yang perlu dilakukan agar mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa lulus SKD, serta lanjut lagi ke tahapan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Mengenai nilai ambang batas SKD, mungkin kalian hanya mengetahui bahwa nilai ambang batas tersebut berlaku untuk seluruh formasi yang ada di dalam seleksi CPNS tahun 2024. Padahal sebetulnya nilai ambang batas tersebut berbeda-beda antar jenis formasi. Antara formasi umum dan formasi khusus lainnya, ada perbedaan-perbedaan yang perlu diketahui oleh teman-teman, terutama yang mendaftar di formasi selain formasi umum. Berikut ini kita akan coba mempelajari nilai ambang batas dari masing-masing formasi, waktu pengerjaan soal, jumlah soal, materi-materi yang akan diujikan, dan berbagai hal yang diatur dalam Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS tahun 2024. Berikut ini kita akan Full speech. mempelajari mulai dari F5. Slide 1. Nilai ambang batas seleksi kompetensi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dasar Birokrasi umumnya. Nomor 321 Tahun 2024. Slide 2. Materi SKD. Materi. Kemudian untuk materi SKD terdiri dari Slide 2. 3 materi, tentunya teman-teman semuanya sudah Materi mengetahui. SKD. Bulat SKD meliputi 3 tes utama Golden. Bulat. Bulat tes wawasan kebangsaan Left Parent TWK Right Parent. Ini ada TWK, Bulat tes inteligensia umum Left Parent Right Parent. kemudian TIU, Bulat tes karakteristik pribadi Left Parent TKP Right Parent. dan TKP. Slide 3. Tes wawasan kebangsaan Left Parent TWK Right Parent. Left Parent TWK. Lalu ini tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Slide 3. Tes wawasan kebangsaan Left Parent TWK Right Parent. Bulat menilai kemampuan dalam Golden. Bulat. Bulat nasionalisme. Bulat integritas. Bulat bela negara. Bulat pilar negara Left Parent Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika Right Parent. Bulat bahasa negara. Bulat bahasa. Oke, ini poin-poinnya lagi yang ada di dalam TWK. Selanjutnya untuk TIU, Slide 4. Tes inteligensia umum Left Parent Right Parent. Bulat menilai kemampuan verbal, numerik, dan figural, termasuk Golden. Bulat analogi. Bulat silogisme. Bulat berhitung. Bulat deret angka. Bulat soal cerita. nah PowerPoint untuk slide show tes left bracket intelijensia umum atau TIU ini, CPNS untuk teman-teman 2020. disabilitas sensorik netra, pada saat aku melaksanakan tes SKD seleksi di formasi tahun 2019, waktu itu SKD-nya di tahun 2020, sudah ada penyesuaian soal. Jadi untuk tes-tes figural atau yang berupa gambar itu sudah disesuaikan. Jadi kita tidak mendapatkan soal-soal gambar tersebut. Tapi untuk memastikan lagi di tahun ini, mungkin ada baiknya teman-teman nanti ketika sebelum melaksanakan SKD bisa memastikan ke panitia seleksi di instansi yang kalian daftar atau juga mungkin ke BKN regional di wilayah masing-masing. Space. Slide 5. Tes karakteristik pribadi Left Parent PKP Right Parent. Tes. Kemudian ini untuk TKP. Slide 5. Tes karakter bulat menilai kemampuan dalam Golden. Bulat pelayanan publik. Bulat jejaring kerja. Bulat sosial budaya. Bulat teknologi informasi. Bulat profesionalisme. Bulat anti radikalisme. Oke, kita lanjut lagi. Slide 6. Durasi dan jumlah soal SKD. Durasi. Nah, ini untuk durasi dan jumlah soal SKD. Durasi 100 menit Left Parent 130 menit untuk penyandang disabilitas sensorik netra Right Parent. Jadi untuk durasi SKD di tahun ini adalah 100 menit atau 1 jam 40 menit, sedangkan khusus untuk formasi disabilitas, untuk teman-teman yang disabilitas sensorik netra, waktunya ditambahkan 30 menit menjadi 130 menit. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar di formasi disabilitas tapi bukan disabilitas netra, mungkin disabilitas fisik atau disabilitas sensorik rungu wicara atau disabilitas mental dan sebagainya, tidak ada waktu tambahan, jadi waktunya tetap sama dengan formasi umum yaitu 100 menit. Kenapa ditambah 30 menit? Karena untuk formasi disabilitas ini butuh screen reader atau pembaca layar atau juga bantuan orang untuk membacakan soalnya. Jadi butuh waktu yang lebih lama dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Bulat jumlah soal 110. Kemudian untuk jumlah soalnya ada 110. Bulat TWK 30 soal. Yang terdiri dari TWK itu 30 soal, jadi nilai maksimalnya 150. TIU 35 soal.
Kemudian TIU ada 35 soal, jadi nilai maksimalnya itu 175. Bulat TKP kolon 45 soal. Dan TKP itu ada 45 soal, jadi nilai maksimalnya itu 225. Bulat TKP kolon. Jadi total keseluruhan nilai maksimalnya itu adalah 550 dari 110 soal dengan bobot nilai 5. Slide 17 nilai ambang batas umum dan Kalimantan. Kalimantan. Kemudian untuk passing grade atau nilai ambang batas. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Untuk formasi umum tentunya ini sudah banyak diinformasikan. Jadi sudah pada tahu nih. Umum dan Kalimantan. Nah, ini sebetulnya sama juga dengan formasi putra-putri Bulat Kalimantan. TWK kolon 65. TWK 65, jadi minimal betul 13 soal. Bulat TIU kolon 80. TIU-nya itu minimalnya 80, minimal betul 16 Bulat soal. TKP kolon 166. TKP itu minimalnya 166. Bulat TKP kolon. Slide 18 nilai ambang batas cum laude dan diaspora. Nilai. Nah, ini untuk nilai ambang batas formasi cum laude atau lulusan terbaik dan diaspora ini juga sama. Bulat nilai kumulatif minimal kolon 311. Nilai kumulatif minimal, jadi ini nilai totalnya minimalnya 311. Sama ini sebetulnya kayak keseluruhan tadi, nilai ambang batasnya formasi umum yang 65 tambah 80 tambah 166. Ini sama totalnya 311. Kemudian Minimal kolon 85. nilai TIU minimalnya itu 85. Jadi tidak ada nilai ambang batas untuk TWK dan TKP. Misalnya nilai TIU-nya udah di atas 85 atau minimal 85, kemudian nanti TKP-nya yang lebih maksimal, sementara TWK-nya masih kurang dari 65, itu nggak masalah. Atau misalnya TWK-nya yang di atas 65 tinggi banget, dan TKP-nya kurang dari 166, selama totalnya masih minimalnya 311, masih bisa lulus SKD atau seleksi kompetensi dasar. Slide 19 nilai ambang batas khusus. Nilai-nilai. Nah, ini untuk nilai ambang batas formasi khusus Bulat lainnya. nilai kumulatif minimal kolon nilai ambang batas khusus. Slide 19 nilai ambang batas khusus. Bulat nilai kumulatif minimal kolon 286. Nilai kumulatif minimalnya 286. Bulat minimal kolon 60. Nilai TIU minimalnya Bulat 60. minimal kolon. Nah, ini formasi khusus lainnya itu bisa untuk penyandang disabilitas, putra-putri Papua, terus putra-putri daerah tertinggal. Jadi, sama juga seperti cum laude dan diaspora tadi, yang ada nilai ambang batasnya itu hanya di totalnya atau kumulatifnya itu di 286, dan di nilai minimal TIU-nya itu 60. Sedangkan untuk TWK dan TKP itu nggak ada nilai ambang batas minimal. Jadi difokuskan aja ke nilai keseluruhan dan nilai TIU-nya. Nah, nanti untuk tips-tips berikutnya, kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Demikian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat Switching. belajar untuk teman-teman semuanya. Lower ribbon. Spelling dot 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 button unaf pesaurus dot 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 but presentasi under living menus. Stop share left.